Baiklah hadirin, kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Sulamut Taufiq yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Sampailah kita pada halaman ke-35. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Faslun yajibu ala kulli man shalla muqtadiyan fi jum'atin aw ghairiha an la yataqaddama ala imami fil mawqifi wal ihrami bal tabtulul muqaranatu fil ihrami wa tukrahu fi ghairihi illa at-ta'mina wa yuhramu taqaddumuhu bi ruknin fi'liyyin wa tabtulu bi ruknaini wa kadha ta'akhkhuru عنه بهما لغير عذر وبأكثر من 3 أركان طويلة له وأن يعلم بانتقالات إمامه وأن يجتمع في مسجد أو 300 ذراع إلى آخر الكلمة. Berkatalah muallif dalam kitabnya, semoga Allah merahmatinya dan kita mendapatkan barokahnya, amin. Faslun berbicara tentang syarat-syarat sahnya orang sholat berjamaah. Syurutul iktida, syarat sahnya orang mengikuti imam. Yajibu, wajib hukumnya, laki perempuan. Ala kulli man sholat, bagi setiap orang yang sholat. Muqtadiyan, mengikuti, berjamaah. Dia jadi imam atau makmum fi jum'atin, solatnya Jumat, ghairiha, atau solat yang lain. Wajib hukumnya ketika orang solat berjamaah, laki maupun perempuan, baik solatnya Jumat atau solat yang lain, yaitu an la yataqaddama, haram hukumnya dia lebih maju, lebih depan, ala imamihi, daripada dia punya imam. Ini syarat solat berjamaah yang pertama. Makmum haram hukumnya ketika mana dia punya posisi lebih depan daripada imamnya. Baik sang imam atau sang makmum solatnya duduk atau baring atau celentang, pokoknya haram. Tentunya batasan itu kalau solatnya berdiri, enggak sakit, maka makmum tidak boleh lebih maju daripada mata kaki imamnya. Tapi kalau imamnya duduk karena sakit, makmum tidak boleh lebih depan daripada bagian belakang tubuh imamnya nih yang dipakai duduk. Ketika sang imamnya sakit, tidak ada yang lain, hanya dia yang harus jadi imam, nggak bisa untuk duduk, sholatnya baring, maka makmum tidak boleh lebih depan daripada pundak atau bahunya imam. Ketika sang imam sakit, lebih parah lagi, dia celentang, tidak boleh lebih depan daripada kepalanya imam. Bisa dipahamin? Ketika sama saja hukumnya makruh. Sama, ini imam, ini makmum. Sama hukumnya makruh. Tapi kalau lebih depan, nggak boleh, haram. Itu syarat sahnya orang berjamaah. Ada imamihi fil mauqif, di tempat di mana tempat dia berdiri. Wal ihrami, apalagi terutama ketika takbiratul ihram. Makmum enggak boleh takbiratul ihramnya lebih dahulu daripada takbiratul ihram imam. Berbarengan saja haram. Qil makruh,
Tapi ulama lebih condong ketika makmum sholat jamaah sama imam, takbirnya berbarengan saja tidak sah, apalagi lebih dahulu. Makanya kalau kita jadi makmum, sebelum kita takbir, kita lihat dulu, ini imam sudah takbir apa belum. Yang jadi permasalahan, ketika seorang imam yang mestinya dia angkat suaranya, dia nggak angkat. Padahal takbiratul ihram itu jahron, dia wajib mendengar. Hikmahnya kalau sang imam mengangkat suaranya ketika takbir Allahu Akbar, kan makmum bisa dengar. Betul? Nah itu. Jadi di sini yang pertama, an la yataqaddama ala imamihi, tidak boleh lebih dahulu daripada imamnya dalam dua hal. Dalam tempat posisi berdiri dan pada waktu takbiratul ihram. Kalau kita udah takbir, muncul keraguan. Tadi ana waktu takbir lebih dahulu daripada imam, apa ana yang belakangan ya? Ini ragu, batalin. Ya, istiqnaf mulai dari awal lagi. Wa tukrahu, ini selesai, yang tadi selesai. Kalau lebih dahulu dari imamnya enggak sah. Sekarang hukum yang kedua, dan makruh hukumnya. Wa tukrahu, tentunya kalau kita sholat jamaah, ibu bapak, kalau melakukan hal yang makruh, hilang keutamaan fadilah sholat berjamaah. Kan sayang, itu namanya makruh. Makanya segala yang makruh di dalam sholat berjamaah harus kita jauhin, biar kita dapat 27 derajat daripada fadilah sholat jamaah. Makruh hukumnya ay al-mugarana. Kata Imam Nawawi, makruh kalau berbarengan. Fi ghairihi, selain takbiratul ihram, selain berbaris sama waktu berdiri, selain itu makruh. Kalau yang dua tadi haram, enggak sah. Tapi selain itu kalau berbarengan makruh. Contohnya, imam ruku, kita rukunya bareng. Imam i'tidal, kita i'tidalnya bareng. Imam sujud, sujudnya kita bareng. Tuh. Sampai pada salam. Kadangkala imam baru assalamualaikum, makmum langsung nyerobot. Nah, udah nggak ketahan rupanya nih. Nah, udah kebelet. Otaknya udah nasi uduk. Udah nggak tahan. Apalagi imamnya bacanya Masya Allah Al-Baqarah. Ya ini udah nggak ada nih. Ya, yang pasaran kuliah ama kulhu. Ya, jadi berbarengan ini hukumnya makruh. Itu harus dihindarin. Usahakan dari mulai takbir pertama sampai salam, jangan kita masuk pada rukun selanjutnya kecuali kita yakin itu imam sudah sempurna pada rukun itu. Contoh, walam yakun lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar, udah kedengaran kalimat bar, baru kita sang makmum ngikutin. Sami'allahu liman hamidah, udah kedengaran tuh hamidah, baru kita i'tidal. Begitu sampai salam. Salam 2 kali. Assalamualaikum warahmatullah. Kita makmum diam dulu. Assalamualaikum warahmatullah. Yang kedua baru kita salam. Atau kita masbuk. Ketika kita masbuk, sang imam ngucapin salam yang pertama, kita udah boleh bangun tuh. Ini nyambung gak nih? Nyambung gak? Assalamualaikum, yang pertama imam nengok. Belum yang kedua, assalamualaikumnya, kita masbuk, kita langsung berdiri. Ini sah-sah saja. Tapi belum sempurna salamnya imam, biarin dulu. Tunggu yang kedua kali, baru kita lanjut. Wa tukrahu, dan makruh al-mugharanatu fi ghairi, selain takbiratul ihram minas salam wal af'al wa tafwitu fadilatul jamaati fi ma qarana al-imam faqat fa in qaranahu fi ruku' matalan kan
illa ta'mina, kecuali ngucapin amin. Kalau imam ngucapin amin, kita makmum ngucapin juga berbarengan, itu bagus. Dalam hadis Rasul, wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati ghafarallahu lahum au kama qala. Barang siapa yang ngucapin aminnya berbarengan dengan aminnya imam, maka Allah ampuni dosa orang yang sholat berjamaah saat itu semuanya. Jadi kudu kompak. Dan imam jangan sekali-kali mutusin. Maksudnya begini, Anda kasih gambaran. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Imamnya amin. Makmum masih imamnya udah buru-buru amin. Nah, ini yang salah bukan makmum. Yang salah imam. Kenapa ente buru-buru mau ikut Mekah? Lain deh. Makanannya aja udah beda orang Mekah. Betul? Pesawatnya aja udah beda. Jadi jangan ikut-ikutan orang Mekah. Ya. Semua ada dasar daripada hadis dan Quran dan hadis, yang mana sangat dianjurin aminnya kita berbarengan dengan aminnya imam, itu ada keutamaan. Jadi imam aminnya panjangin. Waladdallin amin. Berbarengan tuh. Ya, amin, bukan amin. Ya. Amin, seperti itu. Itu berbarengan tidak apa-apa. Kemudian wa yahrumu, haram hukumnya, tagaddumuhu, seorang makmum lebih dahulu, dia mendahului atas imamnya, al-makmumu alal imami biruknin fi'liyin, lebih dahulu daripada imam satu rukun. Imam masih walam yakul lahu kufuwan ahad, belum ruku, makmum ruku. Satu rukun, dia lebih dahulu, enggak batal, tapi haram. Ingat tuh. Imam masih ruku, ente bangun dengan sengaja, haram. Kecuali ente lihat imam masih belum bangun, ente balik lagi, enggak apa-apa. Sujud begitu juga. Jangan pakai dalil, berarti Anda sujud 3 kali, Beb. Kalau balik lagi, enggak. Kalau imam belum bangun, sujud lagi. La sukuta fi shalah. Kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, dalam sholat itu enggak ada diem. Kalau imam masih ruku, ente jadi makmum, udah selesai baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdih 3 kali, imam bangun juga, tambahin. Berapa kali? Terserah, sampai imamnya bangun. Makanya imam juga harus ngukur. Jangan mentang-mentang keasikan diri jadi imam, rukunya 5 menit, sujudnya 5 menit. Ya, makmum pada berbaik sangka nih, waduh, ini wali nih. Kata makmumnya ente nih. Ya, orang-orang husnuzon. Ya, bawahnya husnuzon mulu. Wah, imamnya nih wali nih. Padahal imamnya lagi pusing mikirin utang. Udah mikirin, oh iya lagi jadi imam nih. Subhanarabbiyal a'la wa bihamdihi. Ya, begitu. Ya, harus syukur. Karena Rasul SAW, Rasul itu orang yang paling ringkes ketika jadi imam. Kalau jadi imam Rasul, orang yang paling singkat, paling ringkes. Ketika mana ada sahabat mengeluh, ya Rasul, ane ogah sholat jamaah lagi. Kenapa? Nggak kuat. Kenapa kok nggak kuat? Imamnya rakaat pertama Al-Baqarah. Terus rakaat kedua Al-Imran. Mana dia? Panggil. Dipanggil. Menghadap kepada Rasul. Apa kata Nabi? Hal fika baqaya atharun minal jahiliyah. Apakah ente ini masih nyimpen bekas-bekas penyakit orang-orang jahiliyah? Tuh, nggak boleh. Karena orang makmum itu ada yang tua, ada yang udah capek, betul. Ada yang lapar, ya, ada yang lagi bingung, macam-macam deh. Ada yang anaknya nangis,
Jadi jangan panjang-panjang. Sehingga ketika makmum, kalau dia dengan sengaja mendahului imamnya, maka haram hukumnya. Mendahului satu rukun ya. Wa yahrumu tagaddumu bi ruknin fi'liyin. Satu rukun haram. Wa tabtulu, dan menjadi batal. Nah, tadi sekarang batal. Wa tabtulu ay as-salatu bi tagaddumi alaihi, batallah salat yang karena sebab dia taqaddum alaih, mendahului itu imam, birukunaini, dengan dua rukun. Imam begini nih, walam yakun lahu kufuwan ahad. Ini makmum udah ruku, udah i'tidal. Wah, ini model baru. Imam misal sami Allahu liman hamidah. Makmum udah rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni. Nah, ini udah dua rukun. Walaupun kata ulama rukun pendek enggak kehitung. Dalam sholat rukun pendek dua, i'tidal sama duduk antara dua sujud. Ya, tapi kata ulama itu udah tetap masuk dua rukun. Jadi enggak boleh, bisa batal. Kenapa kok jadi batal, Beb? Karena fadilah salat jamaah itu irtibat baina salatul makmum bi salatil imam. Mengikatnya hubungan salatnya sang makmum dengan hubungan salatnya imam. Wa ju'ilal imamu liyutamma bih. Dijadikan imam untuk diikutin. Kalau ente ogah ngikutin, ngapain berjamaah? Saudara, disebut dalam hadis salah satu hal yang membatalkan sholat berjamaah itu diantaranya nih, ingat baik-baik, rajulun amma qauman wahum lahu karihun, yaitu seorang imam ngimamin sholat sementara makmumnya benci. Tuh, ini ketika kita sholat nih saudara, perhatiin nih, kalau imamnya dibenci sama makmum, berantakan tuh sholat. Jadi ngikutinnya terpaksa. Makanya saudara dari awal, kalau ogah diimamin sama dia, jangan, udah selesai. Kecuali sholat Jumat. Mau nggak mau dah. Tapi tetap usahain, i'adah, ulangin. Kalau sholat berjamaah, ini nggak cocok sama dia, karena apa? Akidahnya beda, Bib. Ya jangan, selesai. Anda nggak mau dia ngimamin, kenapa? Bacaan Fatihah nggak benar. Ya jangan, selesai. Ente jadi imam, apalagi aneh. Wah. Jadi intinya tadi ada kekompakan. Ya, sinkron, balance antara makmum sama imam, hatinya ini sama. Ya, minimal dia nggak ngingkarin. Kalau cuma salah bacaan suratnya nggak masalah dah. Tapi kalau Fatihah jangan dah. Nah, yang jadi imam tahu diri. Kalau bacaan Fatihahnya ya tak, jangan. Tahu ya tak. Ya, cetak-cetuk itu artinya itu. Ya tak, cetak-cetuk. Ya, alhamdulillah, ini nggak benar nih. Belajarnya di Afrika kali. Ya, alhamdulillahi rabbil ngalamin. Nah, ini lain juga nih. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim. Nah, ini orang tua, Bib. Hatta wali. Ar-Rahman ar-Rahim. Maliki yaumid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan walad ya. Waladdallin. Bacaan suratnya salah-salah sedikit enggak masalah, yang penting Fatihah. Kembali kita ke kitab. Tabtulu, batal salatnya makmum biruknaini, mendahului imam 2 kali rukun. Waqad
ta'akhuru. Nah, demikian juga keterlambatan makmum 2 rukun daripada 2 rukun sholat imam. Imam udah subhanal a'la wa bihamdi. Artinya di mana tuh? Di sujud. Ini makmum masih baca Fatihah. Tuh. Makmum masih baca Fatihah. Tuh. Ya, udah lewat tuh. 1 kali rukun, di ruku, iktidal juga ruku. Nah, ikhtilaf ulama. Iktidal rukun pendek, Beb. Ya udah, enggak usah dihitung. Ketika sang imam bangun dari sujud pertamanya mau baca Rabbighfirli, mau duduk antara 2 sujud, kita hitung 2 rukun panjang. Oh itu mentok, Bib. 2 rukun pendek ketemu lagi. Ini makmum masih asik baca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Mau ngapain ente mah? Santai sholat sendiri. Imam udah sampai Cirebon tuh. Ente masih Cikampek aja. Begitu, ya. Kayak bukain jalan. Bukain jalannya. Jangan ada yang salaman. Bukain jalan, jangan ada yang salaman. Jangan ada yang salaman. Itu tandain sampai di kalimat watabtulu biruknaini wa kadza ta'akhuru anhu, demikian tambatan 2 rukun daripada imam bihima dengan 2 rukun itu. Ya, bukain jalannya, bukain. Nih, bukain. Ya, bukain jalannya. Ya, tandain di situ wa kadza ta'akhuru anhu bihima li ghairi udrin, tanpa udur. Tuh, kecuali udur. Udur nih 2. Udur 2. Lupa jahil. Dia ngedahului imam bib 2 kali rukun. Dia uzur. Tahu nggak uzurnya apa? Uzur cuma 2. Dia lupa atau bodoh. Baru ngaji, baru ngerti agama. Dia lebih dahulu dari imamnya 2 kali rukun. Uzur bagi dia. Kenapa? Karena dia jahil, baru ngaji, belum ngerti apa-apa. Ya, seperti itu. Wallahu a'lamu bissawab. Rabbi zidni ilma. Kasih jalan, jangan ada yang salaman.